Oke, kita mulai. Bersama Ki Anom Prabowo dalam terapi listrik raba kejut saraf bersama pasien kita yang bernama Eki. Oke. Nah, di sini Om Eki itu keluhannya apa sih sebenarnya yang dialaminya itu? Yang pasti rekening kosong, Bang. Oh, rekening kosong. Kalau gitu ikuti saya setiap Kamis malam Jumat. Siap. Saya jaga lilin, situ yang keliling. Oke. Kayaknya lebih oke. Siap. Oke, lanjut. Jadi kalau keluhan yang pertama kepala, Bang. Oke, Ini kepala kenapa nih? Kepala tuh nggak nyaman, Bang. Soalnya dizzy atau apa ya? Bahasa kita kelayangan lah, bahasa orang awam itu kayak kenapa ya gitu loh. Oke, itu kalau perlu saya jawab Ya. dan harus saya jawab itu adalah faktor keseimbangan. Iya kayak agak mungkin Jadi satu. faktor keseimbangan itu akan mempengaruhi bisa kita jalan atau orang bilang keliangan. Nah, sebenarnya faktor dasarnya adalah kekurangannya oksigen ke otak. Oke. Itu basicnya. Jadi setiap orang keliangan atau apa dan segala macam atau ke arah mau vertigo atau mau masalah migrain dan segala macam itu sebenarnya kekurangan oksigen yang dibutuhkan oleh otak kita. Sebenarnya sih di situ hanya basicnya. Nah, efek dari kekurangan oksigen tuh maaf, bukan efek, penyebab dari kurang oksigen tuh apa, Bang? Kenapa? Yang pertama kualitas tidur. Oke. Yang paling pertama mendasar adalah kualitas tidur kita yang tidak maksimal atau dalam arti tidak berkualitas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adanya beban secara psikis. Waduh. Itu, Bang. Kayaknya yang kedua itu nomor 2 deh. Kayaknya kalau tidur tuh udah 8 jam ada kali udah kayak bayi dah pokoknya. Cuman capek gitu ya. Bawaannya artinya begitu bangun bukannya fresh, bukannya seger, tapi kok berat, aras-arasan atau males-malesan atau bahasanya apalah yang sifatnya itu ntar dulu deh. Loadingnya lah bahasanya sekarang ya. Loadingnya tuh agak lemot gitu karena belum diinstal teman-teman. Oke, nah di sini yang belum subrek. Nah, di sini nih teman-teman ya. Mana, Bang? Ya, di sini untuk mendukung channel pengobatan terapi listrik Ki Anom Prabowo. Ikuti terus di channel terapi raba kejut saraf bersama Ki Anom Prabowo. Nah, untuk Om Eki selain masalah keseimbangan tadi yang mendasarnya tuh di leher ada keluhan yang lain? Ada, Bang. Ini udah lumayan ngejarem ya. Kalau bahasa kita tuh ngejarem atau sudah bagian dari hidup saya dalam jangka waktu lama. Berapa tahun? Mungkin lebih dari 5 tahun, mungkin bisa 7-8 tahun. Jadi saya pernah. Keluhannya apa nih? Saya pernah jatuh duduk kepleset. Oke, bokongnya berarti ya? Tulang ekor lah. Tulang ekornya. Terus kemudian udah MRI, udah ya kita berobat lah, kita ikhtiar kemana-mana. Ada di lumbar 34. Waduh, bahal seperti itu ya. Jadi saya sampai detik ini saya alamin ya itu. Maaf, bokong atau pantat sebelah kanan saya tuh baal atau apa ya? Ya beda lah, maksudnya baal tuh yang bahkan saya senang sekali dipukul-pukul. Waduh. Karena itu udah baal, udah ngejalan. Berarti kalau dipukul-pukul, tepok-tepok ini ya teman-teman, dia langsung tidur teman-teman, kayak kucing gitu. Iya, itu yang saya rasakan dan jujur kalau dibilang mengganggu, tapi itu nggak nyaman lah. Ya nggak nyaman karena udah saya anggap sebagian keseharian saya dengan segala aktivitas saya. Gitu loh, olahraga, kemudian mungkin dengan aktivitas. Ada termasuk kesemutan nggak waktu sebelum bangun? Oh jauh, dari awal itu karena kan baru ngerasain itu kan 3 tahun kemudian kesemutan, terus kemudian mati rasa, pegel, gitu loh. Terus ya berobat kemana-mana, udah saya coba jalani lah sinse, akupuntur, terus kemudian juga fisioterapi dan segala sesuatunya. Sekarang ini yang masih saya alami dan saya rasakan yaitu pantat bagian kanan saya yang begitu kaku, berat atau baal. Ya. Oke, kita akan kupas tuntas bersama Ki Anom Prabowo dalam pembedahan syaraf, raba kejut syaraf, sehingga apa yang dialami Om Eki nanti akan terjawab. Dan saya tidak akan memberikan satu komen kecuali Om Eki sendiri apa sih sebelum diterapi dan sesudah terapi nanti hasilnya seperti apa. Ikuti terus di channel ini agar mendapatkan notif yang semakin seru untuk pengetahuan kita untuk pengobatan atau di dalam kesehatan kita semua. Oke?
Jadi leher apa? Miring-miring. Untuk leher yang kanan udah lebih los. Lebih relax. Kemarin pagi sempet banget, itu enak. Apanya? Kondisi lah ibaratnya, nggak pusing, nggak apa gitu. Terus pas dapet kabar dari pabrik, Pusing lagi. Oke, dan ini ada beberapa ruam merah ya, terutama di telinga, bagian batang leher kanan. Tapi ini nggak terlalu lah, artinya cuman memang ada pembengkakan di sini sedikit ya. Ini kan, nah kalau kita gini nih uratnya tuh terasa tuh, terasa nggak? Ya, Kencang. itu. Nah, Ya. kencang nih sampai sini, sehingga keseimbangan yang saya sebutkan tadi adalah mengganggu kualitas tidur. Oke. Lebih los sekarang? Ya, lebih enteng, enak, ringan. Yang tadi nahan Udah kosong. Biasanya hariannya kalau setiap hari gimana? Aduh, kaku. Udah yang males dah. Udah gak ada semangat, capek. Oke. Nunduk lagi coba, gua mau kasih tahu. Oke. Nah, ini hasilnya belum maksimal ya teman-teman, terutama di sini ya. Di ujung sini yang selalu nyangkut nih. Nih, ini kan ada tuh. Kalau saya tekan kayak ada bantalannya ya. Terasa nggak lo? Nah, itu. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, mungkin temen ente yang dokter itu menyarankan lu suruh ronsen, salah satunya ini. Iya, untuk melihat. Ya. Kenapa lo? Aduh, panas. Hah? Panas. Ada setan. Cahaya, air mau. Oke, sekarang lu nunduk, menghadap ke atas. Lebih losan yang mana? Kalau ini masih ada sakit karena ditekan ya. Iya. Oke, cuman lebih losnya? Ya udah enak. Udah lebih enak. Iya. Yang ada ketekan yang sini, yang sisi kanan ya. Iya. Oke, gua coba untuk menghilangkan sebentar. Kalau tadi kan lo sebutin yang sisi sebelah kanan itu kan ada yang nyangkut, ya nggak? Sekarang udah lebih los. Ya. Yang panas tadi Ya udah enggak. Udah enggak kan? Oke, gua mau lihat lagi sebentar. Gua mau ini yang lo ikutin aja, ikuti terus. Bang. Oke, udah panasnya gimana? Udah enggak? Nah, ini ada. Panas. Ya, ada Pak. Oke, sebelah sini. Lebih los yang kanan. Oke. Enteng banget. Enteng. Oke. Kita pindah ke sisi kiri. Oke, miring. Kalau udah setiap yang gua sentuh panas berarti mengalami kesakitan. Berarti tegang udah maksimal ibarat. Ya, panas nih. Ada Pak, panas. Ada. Lebih nyaman gak enak nggak? Kalau lagi enak kan. Ada. Oke. Oh. Aduh. Belum. Oh, belum. Aduh, panas. Aduh. Ya. Aduh. Ayo. Masih panas? Kayak digerus di sini nih. Gerus. Aduh. Nggak, sekarang gimana? Ngerasain? Sama nih, balance. Mata terangnya Ya. udah sama? Ya. Oke.
Turun coy. Tahan ya, gue masukin ke dalam telinga ya. Masuk telinga ya. 1, Aduh. 2, 3. Oke, jangan menghindar. 1, 2. Aduh. Oke, 1. Dua, 1. Bang, Ingetan nggak? iya, bang, maaf bang, enggak ngerusak otak. Nggak, sekarang lu lebih enteng nggak? Iya. Lebih enteng nggak? Iya, Kalau segar. dibilang rusak otak, yang lu maksud otak tuh jadi gimana? Enggak tahu, Jadi maksudnya. koplak. Bukan, maksudnya kan listrik gitu loh. Iya. Apakah akan mengganggu? Kan di tubuh kita ada listrik, Iya sih. ya kan? Iya. Nah, ini di combine. Oh, Jadi, listrik di tubuh. Di combine sama listrik alam lah. Artinya kan kita menggunakan listrik energi alam nih Ya. dengan listrik PLN, sehingga tingkat kelistrikan yang ada di otak ini itu akan stabil lagi. Oh, oke. Nah, ini gue menstabilisir lagi Iya, justru. iya. Jadi ketegangan neutron-neutron yang ada di otak ini, ya kan? Neutron cuy, luar biasa bahasanya, cuy, tinggi banget nih. Jadi ketegangan saraf di kepala. Sekarang lu bisa bedain. Tadi udah enteng, Iya. ya nggak? Iya. Begitu gue masukin di keseimbangan telinga sebelah kanan, lu Iya. bisa bedain lagi nggak antara kanan dan kiri? Gue makin plong gitu. Makin pelan kan? Yo, Nah, iya. itulah. Karena apa? Fungsi saraf ini sudah rileks. Iya. Satu, yang kedua, fungsinya sudah kembali. Iya. Sehingga apa yang lu lihat, kan tadi pas gue terapi kan lu merem. Iya. Nah, pas lu ngebuka, cerahnya beda lagi. Oh iya. Gitu. Melek coy. Tapi kalau yang lu tekap yang sebelah kanan, kiri itu agak redup sedikit jadinya. Oke. Gitu. Iya. Nah, ini gua mau belanin nih antara kanan dan kiri. Oh. Hah, lu tahu nggak rasanya kayak apa? Tahanan Amerika di Vietnam. Dihukum di setrum. Ya lo. Oh inilah yang dirasakan lo tahanan deh. Sekarang Aduh. lu ngerasain gimana? Woi, keringetan, Keringetan keringet sekarang. dingin gitu loh. Enggak, sekarang rasa keringatnya tuh enak banget. Oh Bos. enak, kayak lu Kayak sauna, habis sauna. Iya, Habis sauna kan? gitu. Kan tadi kemarin gua tanyain, Iya. lu ada keringetnya enggak? Enggak. Lu ada rasa panas enggak? Enggak. Enggak. Begitu gua buka dua-duanya, keseimbangan antara otak kanan dan otak kiri, Iya. ya kan? Sama otak tengah sini motorik. Nah, ini tuh keringetan lu tuh di jidat tuh. Oh, gua ngerasain. Tuh. Oh iya tuh. Keringetan kan? Itu. Karena Iya. udah balance, artinya oksigen yang masuk ke otak udah tercukupi. Oke, sekarang mata, pejam mata. Oh, Ikutin. Ikutin. aduh. 1, Aduh. Turun coy. jangan dibuka dulu. Iya. Mata jangan dibuka. Siap. Buka. Hmm. Lebih nyaman ya? Oi. Nangis dikit. Tapi beda kan? Alhamdulillah. Nah, sekarang apa yang lo rasain? Pastinya jauh lebih baik, lebih enteng, lebih terang. Oke, sekarang lu membungkuk. Gue mau langsung praktekin. Lu ngebungkuk, tahan. Nah, nanti gue suruh berdiri. Set, lu bangun. Lu keliangan nggak? Oh, oke. Ini gue pindah atau? Pindah aja nggak apa-apa. Oke. Bungkuk. Lu membungkuk. Ruku ya. Terus pala ke bawah. Tangan sampai ke ubin. Oke. Oke ya. Tahan sebentar. Ya. Begitu gua bilang iya, lu langsung berdiri tegak ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Keliangan nggak? Oh, enggak. Kurang cepat. Kurang cepat. Oke. Oke, siap. Bismillah. Langsung tegak. 1, 2. Oke, cepat. Keliangan nggak? Agak teng gitu. Ya, agak deng. Tapi emang biasanya agak kelingan dari habis begitu tuh. Apalagi habis jongkok. Nah, sekarang Oh, jauh lebih baik. oke, ulang lagi sekali lagi. 1, 2. Oke. Wih, kemana kita? Enggak, gue nanya
lebih beda lagi nggak? Iya, lebih Yang, oke. yang pertama ada kelingan. Ya, ada kelingan. Yang kedua masih ada. Masih ada. Yang ketiga barusan? Sekali lagi ya. Oke, oke. Oke, Aman. 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 Oke. Aman. Sip. Aman, aman. Berarti intinya hari ini berhasil ya? Alhamdulillah. Ini muka lo aja merahan, men. Oh iya. Asli, asli. Oh, Lo merah. nggak percaya? Nih, Boleh, nih, boleh, gue balik. boleh, Nih, nih. Ah. Oh iya. Lebih fresh nggak? Lebih segar gitu Lebih ya. segar kan? Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Siap. Ya, Mantap. merah mantap. kan? Di, Iya, iya, di iya. sini merah, Iya, di iya. pipi-pipi terus atas pada merah kan? Oke, siap. Oke. Mantap, Bang. Hasil olah terapi di sekitar batang leher yang dikeluhkan, inilah hasilnya teman-teman. Sehingga pemirsa, penonton yang menyukai akan dunia kesehatan menjadi lebih tahu dan akan lebih tahu secara detail. Nah, disinilah penyumbatannya di batang leher ya. Ini masih tebel, cuman udah kita bongkar. Ini kan udah ada beberapa, nah itu, ya kan? Tek tek. Nah, kalau tadi kan lurus, tegak lurus kenceng. Seolah-olah ini urat satu. Padahal ini ada urat beberapa, ada beberapa urat lah yang tegang. Karena saking tegangnya dan membesar, membengkak, seolah-olah dia menjadi satu. Begitu kita urai, nah dia udah ada bedanya tuh. Nah, tuh bedanya tuh. Ini sini 1, 2, sama depan 3. Nah di sini di batang otak ya, batang otak itu, nah di sini nih tuh ternyata memang lebih parah kondisinya dan makanya Pak Meki disuruh untuk ronsen ya. Ya. Siapa tahu ada penyempitan atau apalah dari referensi dari dokter. Tuh, kebetulan dokternya adalah teman ya. Iya, benar. Dan ini yang sebelah kanan nih teman-teman. Tidak terlalu, yang sebelah kiri tidak terlalu, cuman di sini lebih fatal dia di sini. Nah, kadang untuk nengok kanan kiri, kadang atau sering salah bantal di sini. Lebih cepat kaku leher tuh. Oke, itu aja sekilas info tentang pengobatan terapi raba kejut syaraf yang dikeluhkan oleh Om Eki di bagian leher dan kepala sudah terjawab. Dan Om Eki sendiri sudah rasakan perubahan demi perubahan secara langsung, teman-teman. Oke, ikuti terus. Nanti akan ke segmen berikutnya yaitu di back pain atau di lumban 34 yang mengalami keluhan seolah-olah pantat kanannya itu ada bantal atau baal. Gitu. Seolah-olah selalu disalahkan kursi dibanding pantatnya, teman-teman. Gak nyaman lah bantalnya inilah. Semahal apapun kursi yang dia miliki sampai 1 miliar pun, kalau belum syarafnya itu belum dibenahi, tetap aja itu bangku kurang ajar. Dan rasanya nggak nyaman buat pantat itu. Tapi setelah kita colek sedikit nanti apa hasilnya kita tunggu ya. Oke, mantap. Oke guys, kita sambil makan-makan ya teman-teman. Ini soto Bogor, ciri khas pasar Minggu. Pasar Minggu mana ini? Pondok Labu. Pondok Labu. Katanya sih sotonya ajib men. Kita mau lihat. Oke, sambil kita makan malam dan kita sedikit sambil bertanya-tanya setelah olah terapi. Mulai dari leher sampai keluhan yang paling sensitif adalah di bagian bokong pantat sebelah kanan ya teman-teman. Karena setiap Om Eki ini duduk, dia nggak tahu itu yang sebelah kanan itu sensor baca pantat itu dia nggak tahu. Rasanya gitu ya? Rasanya nggak tahu, sensor sarafnya jadi yang bermasalah teman-teman. Kalau dibilang lumban ketiga dan keempat, itu sebenarnya sih buat gue pribadi masih 50-50 karena gue belum telusuri. Tapi kalau dilihat dari keluhannya, ini murni karena fungsi sarafnya ketarik. Karena sifatnya kan dia sempat jatuh ya, strike gitu kan. Nah begitu jatuh, memang benar adanya di tumpuan bokong atau di belahan pantat. Cuman yang kena kayaknya saraf sensor di bagian pangkal paha, terutama di bokong belakang. Itu yang kena sensor sarafnya. Sehingga Om Eki ini nggak tahu yang namanya duduk nyaman itu seperti apa, bangku yang enak itu seperti apa, dia nggak tahu karena ada satu bongkahan pantat sebelah kanan yang itu ganjel, yang ganjel dan dia nggak tahu ini sebenarnya gue duduk nggak sih atau bagaimana atau gimana, dan rasa sensor pantat itu nggak tahu gitu. Tapi setelah diterapi ya, kita lihat
komennya Om Eki langsung. Gimana Om? Enak sotonya. Oh salah. Anjrit. Emang kegerus ya, maksudnya pada saat proses itu nggak nyaman karena lu kayak dikerok gitu loh, kayak lu dikulitin gitu loh. Terus apalagi ada sensasi aliran listrik ya, itu cukup apa ya, serseran lah ya gitu loh. Terus memang gue posisi berdiri juga nggak nyaman kan, karena ya itu mungkin posisi terbaik gitu loh untuk apa, terapi ini gitu loh. Ya gue sih ikutin aja. Terus apalagi dibawa dengan aliran listrik gitu loh. Tapi sekarang gue rasain juga memang, tadi gue udah bilang juga sama kayak Ano Om Bob, baal gue tuh nilai, kalau bicara nilai tuh sekitar 7-8 lah. Kayaknya kaku gitu loh, kenceng gitu loh. Nah sekarang memang masih terasa sakit karena bekas digerus, tapi getting comfort lah ya, maksudnya udah nyamannya, udah mulai nyaman kayak gitulah, udah oke, ini tinggal gue nunggu recovery-nya aja, gue pengen lihat hasilnya kayak gitu sih. Terus sama rasa tebel yang lu rasain? Nah tebelnya itu tebelnya udah mulai berkurang, udah mulai tipis, karena kan gue juga ngebayangin secara logika aja, lu kayak sesuatu yang kaku terus lu dikerok sehingga dipecahkan gitu loh, kayak secara logika aja diurai, kayak diuyak-uyak, karena gue juga pernah melakukan metode yang sampai diuyok-uyok gitu loh. Tapi gitu loh. Tekniknya beda. Iya, maksudnya tekniknya beda gitu loh. Jadi kayak ini teknik dengan listrik, dengan gaya tekanan untuk di apa ya, mengurai atau apa gitu loh. Ya ini bagian dari ikhtiar lah, maksudnya apapun itu. Terima kasih Om Bob gitu loh. Terima kasih Yanom atas apa ya, pencerahannya dan mau berbagi, karena kan ada apa, selama di terapi juga kan ada pencerahan gimana dan seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar untuk kesembuhan dan gitu, salah satu solusi. Yes. Oke, untuk nilai tadi kan ada 7 sampai 8 ya? Iya. Untuk rasa baal, ya. Terus ada sesuatu yang nempel itu nggak tahu apa, dan selalu dipukul-pukul pakai centong biar katanya sih ya gue bisa ngerasain pantat tuh biar lebih nyaman lah. Iya. Nah, begitu 1 kali terapi dengan metode pengobatan kejut syaraf bersama Ki Anom ini, rasa yang saya sebut tadi berangsur-angsur atau perubahan apa yang didapat sebelum dan sesudah diterapi ini? Oke, kalau bicara sebelumnya kayak tadi nilai sekitar 7. Kalau sekarang sudah berangsur, tapi memang ya perlu kita akuin ini nggak mungkin sekali ya. Ini pasti butuh proses. Kalau untuk leher, estimasi dari saya tuh kurang lebih 3 kali terapi. Nah, itu dia. Kalau untuk leher ya, ya. Di leher. Nah, kalau untuk di pantat itu untuk mengaktifkan fungsi syaraf di pantat itu kami butuh waktu 7 kali terapi lah. Oh. Tapi secara intensif ya, artinya jangan nggak bisa saat ini terus seminggu atau 10 hari atau bagaimana, enggak. Tapi langkah terbaiknya adalah 1 hari terapi, 1 hari dilosin biar si fungsi saraf ini mengurai dengan sendiri, menyatu dengan si saraf lain setelah kita pancing dengan reaksi dengan terapi listrik. Nah setelah itu hari kedua terapi lagi. Artinya untuk menguatkan. Kalau ini kita dobrak istilahnya. Istilah bangunan tuh kita gempur, kita bombardir, begitu hancur ya kita bangun ulang lagi. Fungsi dari sensor saraf itu sendiri teman-teman. Sebenarnya fungsi saraf itu sama dengan konstruksi orang bangunan lah. Apabila pondasinya ini ada yang bermasalah, maka akan dicari titik dari tiang yang bermasalah itu, sehingga cor-coran itu kita gempur, nanti kita ulang lagi untuk entah besinya, entah semennya, atau entah split dan segala macam, sehingga dia menjadi bangunan yang kokoh lagi dan tidak ada rembesan air dan segala macam. Nah, saraf seperti itu kurang lebihnya, hampir sama dengan konstruksi. Nah, setelah beberapa menit lebih nyaman lagi nggak? Coba berdiri sebentar, dipakai berdiri sebentar, dipegang rasa pantatnya tadi, ditepok ya. Udah soft. Tuh, udah kayak aduh, kalau tadi tuh gue nggak ngerasa sesuatu yang kenyalnya aja udah beda nih. Nah, ini baru beberapa menit ya sambil kita makan. Sebenarnya sih Ki Anom sini menunggu hasil dari aksi reaksi dari terapi itu dengan kita sambil makan soto mie ini pasti kan akan terjeda beberapa menit. Nah, dengannya terjedanya beberapa menit ini, fungsi saraf yang tadi Ki Anom terapi akan mengalami satu perubahan lagi. Nanti 1 jam ke depan akan berubah lagi rasanya. Yang tadinya nilainya 8, 7, 6, 5, 4 ya, mungkin nanti
akan berangsur-angsur, yaitu nilainya 4 atau 50% itu udah lebih membaik. Alhamdulillah. Nanti kita akan tanyakan lagi setelah kita selesai makan ini teman-teman. Oke.